Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Saya Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Kita akan belajar bersama selama 1 semester ke depan. Teman-teman, dalam pertemuan ketiga ini, topik kita adalah masih membahas terkait strategi kolaborasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kerjasamanya dengan perusahaan lain. Selain itu, nanti kita juga coba membahas beberapa kasus dalam suatu kolaborasi perusahaan. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa tujuan suatu perusahaan melakukan kolaborasi atau kemitraan adalah untuk tujuan bersama. Tentunya, kerjasama kedua entitas tersebut akan melibatkan berbagai sumber daya yang sama, pengetahuan, dan keahlian untuk mendapatkan situasi yang saling menguntungkan. Kolaborasi dapat melibatkan perusahaan yang sejenis atau perusahaan yang berbeda industri, namun dengan fokus yang sama, sehingga kolaborasi akan memungkinkan perusahaan memperluas pasar, peningkatan efisiensi dalam produksi, dan akhirnya memaksimalkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan value atau nilai perusahaan, setiap perusahaan pastinya mempunyai strategi yang berbeda yang dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebelum melakukan strategi kolaborasi, suatu perusahaan perlu untuk melakukan suatu analisis yang menyeluruh sebelum memutuskan atau melakukan kolaborasi atau tidak. Salah satu alat atau tools untuk melakukan analisa bisnis adalah dengan menggunakan metode SWOT atau SWOT analysis. Metode analisa SWOT terdiri dari 4 aspek yang setiap perusahaan mempunyainya. Yang pertama, S atau strengths adalah analisa terhadap semua aspek kekuatan yang dipunyai oleh perusahaan, yang mana aspek-aspek tersebut harus dioptimalkan dan digunakan untuk meningkatkan value perusahaan, yaitu untuk mendapatkan peluang-peluang yang terdapat di pasar. Kedua adalah W atau weaknesses, adalah analisa terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan di mana kelemahan-kelemahan tersebut harus diminimalisir sekecil mungkin. Aspek weaknesses ini perlu diminimalkan dikarenakan hal tersebut bisa menjadi peluang bagi pesaing untuk mengalahkan kita sebagai pemain di dalam pasar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah O atau opportunity, adalah suatu analisa terhadap peluang-peluang bisnis di pasar yang bisa atau berpotensi diraih oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sehingga akan meningkatkan value atau nilai perusahaan tersebut. Yang terakhir dari analisa SWOT ini adalah T atau threat, yaitu analisa terhadap kemungkinan ancaman kepada perusahaan yang dapat berasal dari pesaing atau pemasok atau bahkan dari pemerintah di mana perusahaan berdomisili. Sebagai bagian dari strategi perusahaan atau collaboration strategy atau strategi kemitraan, tentunya harus dapat memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri. Setidaknya ada 3 manfaat yang harus bisa diterima oleh perusahaan setelah melakukan kolaborasi. Pertama, adalah mengoptimalkan sumber daya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kolaborasi tentu akan berusaha mengoptimalisasikan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan mereka. Pemanfaatan sumber daya finansial, teknologi, dan tenaga kerja tentunya akan dimanfaatkan lebih efisien bagi kepentingan bersama. Yang kedua adalah meningkatkan inovasi. Suatu kolaborasi akan mendorong perusahaan untuk saling bertukar pikiran, ide, gagasan, dan ataupun pengetahuan yang dipunyai oleh masing-masing perusahaan kolaborasi. Dan seringkali pertukaran tersebut menghasilkan suatu inovasi baru dan pengembangan produk baru yang lebih baik dan memberikan keuntungan bagi perusahaan kolaborasi. Yang ketiga adalah ekspansi pasar. Dengan bergabungnya atau bekerjasamanya 2 perusahaan atau lebih, maka akan dapat memperluas jangkauan pasar mereka
dan mencapai atau menciptakan pelanggan baru bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan brand awareness. Dengan basis pelanggan yang diperluas dan pertumbuhan ke pasar baru, aliansi strategis memiliki keuntungan tambahan dalam membangun kesadaran merek. Bermitra dengan bisnis yang memiliki reputasi positif juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Kelima adalah mempercepat pertumbuhan bisnis. Dengan melakukan aliansi strategis, bisnis akan memiliki 2 kali lipat tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan, dan banyak lagi, sehingga akan mencapai tujuan bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Dalam melakukan kolaborasi, perusahaan dapat memilih jenis strategi apa yang cocok dengan tujuan perusahaan. Pemilihan strategi tentunya harus memperhatikan juga sumber daya teknologi, pasar, dan lainnya. Kenapa? Agar ketika telah diputuskan oleh manajemen puncak, suatu perusahaan melakukan kolaborasi dan menentukan jenis strateginya, maka strategi tersebut harus bisa mengoptimalkan semua sumber daya dari perusahaan kolaborasi. Dalam hal ini, ada 3 jenis strategi kolaborasi, yaitu pertama adalah strategi aliansi. Aliansi adalah hubungan atau kerjasama antara individu, kelompok masyarakat, perusahaan, atau bahkan negara yang membentuk suatu hubungan khusus untuk saling memudahkan atau menguntungkan. Di dalam konteks bisnis, maka aliansi dapat didefinisikan sebagai hubungan 2 perusahaan atau lebih yang bekerja sama untuk menciptakan keuntungan bersama, membagi risiko, dan kesempatan untuk mengakses pasar baru. Setiap anggota aliansi dapat memberikan sumber daya yang berbeda-beda seperti pendanaan, peralatan, pengetahuan, transfer teknologi, keahlian, atau kekayaan intelektual. Contoh strategi aliansi adalah Apple dan Mastercard. Kolaborasi antara Apple dengan Mastercard adalah contoh aliansi strategis di mana Apple bermitra dengan Mastercard saat meluncurkan sistem Apple Pay untuk transaksi virtual, di mana pelanggan Mastercard dapat memasangkan kartu mereka pada ponsel iPhone untuk melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan kartu fisik. Melalui aliansi ini, Mastercard mampu meningkatkan kehadiran mereknya dengan mengasosiasikan dirinya sebagai perusahaan terdepan seperti Apple. Keahlian Mastercard membantu Apple menyempurnakan Apple Pay dengan mengatasi bug dan menyelesaikan masalah bagi pelanggan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, jenis strategi yang kedua adalah joint venture. Di antara jenis aliansi lain yang menonjol adalah joint venture atau perusahaan patungan. Dalam joint venture, 2 atau lebih perusahaan berkumpul untuk berbagi sumber daya dan menggabungkan keahlian untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan tugas tertentu seperti inisiatif ataupun proyek bisnis baru. Kepemilikan bisnis, keuntungan, atau kerugian dibagi di antara perusahaan yang berpartisipasi. Seringkali, usaha patungan dapat menghasilkan pembentukan bisnis baru yang terpisah, yang dikenal sebagai perusahaan anak dari perusahaan 2 induk. Contoh perusahaan joint venture adalah Nestle dan Indofood, di mana kedua perusahaan tersebut memutuskan untuk bergabung dan mendirikan PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia. Tujuan dari adanya sistem kerjasama berbentuk joint venture tersebut yaitu untuk memproduksi bumbu penyedap makanan dan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Contoh yang kedua adalah PT Modat Integrasi Transportasi Jabodetabek. Perusahaan dengan sistem joint venture tidak hanya menjual tentang penanaman modal asing atau di Indonesia sendiri. Ada perusahaan dengan sistem joint venture yang berasal dari perusahaan yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yang merupakan sebuah usaha patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Kedua perusahaan tersebut menandatangani perjanjian pemegang saham dan juga perjanjian penataan stasiun terintegrasi di kantor Kementerian BUMN pada tanggal 10 Januari 2020. Hadirnya kedua perusahaan tersebut adalah arahan dari Presiden guna melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Dan ketiga atau yang terakhir
dari jenis strategi kolaborasi adalah lisensi atau franchise. Lisensi adalah pemberian izin dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual. Penerima hak dapat melakukan sebuah kegiatan produksi dari produk maupun jasa tertentu, yang mana produk atau jasa tersebut telah dipatenkan atau dilisensikan oleh penciptanya pertama kali. Contoh, Disney Consumer Product adalah salah satu perusahaan pemegang lisensi yang paling untung di dunia. Sedangkan franchise atau dikenal sebagai waralaba adalah suatu bisnis keterikatan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memberikan hak dan kekayaan intelektual dan pihak lainnya menerima manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut. Pemberian hak kekayaan intelektual yang berupa brand, nama, maupun produk dapat dijual secara komersial dan diatur berdasarkan perjanjian kerjasama yang disetujui oleh notaris dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Contoh dari franchise ini adalah Indomart, Alfamart, Kebab, Baba Raffi, Chain Express, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, mahasiswa UICI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian dan konsep kolaborasi bisnis suatu perusahaan. Dan saya berharap penjelasan saya ini dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali buka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silahkan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.